Baca Batu, membaca kisah yang tersimpan di dalam batu dan lapisan pembentuk bumi. Bersama Andang Bakhtiar. Kali ini kita akan bicara tentang danau purba di sekitar Candi Borobudur. Sudah cukup lama fenomena ini ditulis di media sosial dan sebenarnya asalnya dari media ilmiah, yaitu riset yang dilakukan oleh Dr. Helmy Murwanto dari UPN yang meneliti tentang sedimen-sedimen di sekitar Candi Borobudur, dan dia menemukan di bagian utaranya maupun bagian selatannya itu ternyata Borobudur dikelilingi oleh sedimen-sedimen danau purba yang di dalamnya itu ada lapisan-lapisan lempung hitam kecoklatan yang khas endapan danau. Secara geologi dia bisa mendeskripsikan itu, dan juga dia menemukan polen-polen tumbuhan rawa-rawa khas danau, ya. Dan umurnya yang lebih penting lagi, dia mendapatkan dari pemboran 40 meter itu, di bagian paling mudanya itu di date back atau dihitung ulang dari karbon 14 dating, ya. Dia mendapatkan 660 tahun yang lalu yang paling muda, yang paling tua di bawah, dan itu masih endapan danau, itu 22.000 tahun yang lalu. Jadi selama 22.000 tahun atau 21.400 tahunan gitu, daerah situ adalah daerah danau sekitar Candi Borobudur itu. Dan terakhir umur yang didapatkan 660 tahun yang lalu, 200 tahun sebelum zamannya Sailendra katanya dalam tanda kutip membangun candi itu. Nah, menariknya adalah candi itu sendiri bentuknya, dan juga dari berbagai macam analisis yang ada di di sekitaran candi itu, evaluasi arkeologi sejarahnya juga menunjukkan bahwa Candi Borobudur itu dibangun dengan konsep teratai di danau. Apakah di pinggir atau tengah danau, mungkin perdebatan yang lain lagi. Sehingga ini menariknya, karena ini danau ini kering 660 tahun yang lalu, 200 tahun sebelum katanya Sailendra membuat candi itu, artinya pada waktu Sailendra bikin, itu pengetahuannya sedemikian tingginya tentang geologi dan geografi, sehingga dia tahu bahwa daerah situ itu adalah daerah danau. Makanya dia bikin Borobudur seperti teratai di danau, mau di tengah, mau di pinggir, dan sebagainya. Nah, dikaitkan dengan ilmu geologi, geografi, morfologi, biogeologi, yang polen-polen itu, ternyata ada bukti yang menunjukkan itu tadi. Nah, ini ada konflik, kontradiksi. Sehingga harus ada penelitian lebih lanjut untuk memastikan itu. Tetapi menariknya adalah toponimi atau nama-nama desa, tempat di sekitar Borobudur juga menunjukkan nama-nama yang terkait dengan genangan air danau, tasik, atau ya istilahnya badan air gitu. Bukan sekedar sungai, tapi danau gitu. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut, tetapi ini menunjukkan bahwa real bangunan Borobudur itu sendiri adalah terinspirasi oleh teratai di danau, ya, mau di tengah atau di pinggir, dan di sekitarnya menunjukkan toponomi desa-desa, tempat-tempat menunjukkan danau. Nah, itu tadi. Jadi dari batu sebenarnya, Dr. Helmy Murwanto itu tahun 2015 disertasinya diterbitkan gitu ya. Itu dari batu yang dia lihat, lapisan-lapisan yang di sekitar itu, di utaranya, di selatannya, itu menunjukkan bahwa itu adalah endapan danau. Dari batu itu berbicara sesuatu yang menarik adalah yang selama ini diyakini bahwa itu dibangun di masa Sailendra. Berarti kalau benar seperti itu, Sailendra hebat sekali ilmu geografi geologinya. Kita patut mengacungkan jempol, dia tahu bahwa itu ada di daerah danau sebelumnya. Atau alternatif lain adalah dia dibangun jauh sebelum zaman Sailendra, pada waktu masih jadi danau.
Mungkin dia ada juluran tanah atau juluran, dan memang begitu direkonstruksi sebenarnya Danau Borobudur itu terletak, Candi Borobudur terletak di sedikit tinggian, ya, di pinggiran atau agak tepian danau, tapi dia sedikit membelah danau kayak gitu. Nah, di sekitarnya memang danau. Dan itu mungkin bisa jadi alternatif lain, dia dibangun sebelum Sailendra, cuman Sailendra menyempurnakannya, bisa jadi kayak gitu. Who knows? Tapi penelitian harus terus berlanjut. Yang belum dilakukan mungkin di sekitar candinya sendiri. Tanahnya seperti apa? Karena agak susah juga kita melakukan pemboran atau dating atau apa di dalam candinya sendiri, karena ini perlu izin khusus dan usaha besar untuk melakukan itu dalam konteks kelembagaan maupun interest nasional maupun dunia. Nah, tapi tidak ada salahnya untuk diteruskan ini informasi dan saintifik dan juga dikaitkan dengan sejarah. Apakah memang Candi Borobudur dibangun sebelum masa Sailendra di mana masih jadi danau daerah sekitarnya, atau Sailendra hebat secara geografi geologi, dia tahu itu bekas danau sehingga dibikin konsep teratai di danau di situ. Sayangnya hanya Helmi Murwanto yang meneliti itu, dan setelah itu tidak terlalu banyak orang tertarik untuk meneliti. Padahal ya ini makanya dengan cerita-cerita seperti ini saya ingin membangkitkan gairah kawan-kawan generasi muda, ahli kebumian, geologi, geografi, geokimia, biogeologi. Coba kita terus teliti itu sekitar Candi Borobudur. Benar nggak itu seperti itu? Implikasinya apa? Saintifik pasti gitu ya, sejarah iya, dan juga ya kita akan ngerubah dalam tanda kutip pemahaman kita tentang sejarah masa lalu kita. Mungkin zaman dulu misalnya, kalau benar bahwasanya itu di sekitar candi itu sendiri memang kita dapatkan seperti itu gitu ya, endapan-endapan danau itu benar proven di mana-mana, ya artinya ya itu tadi, Sailendra hebat kalau ada buku-bukunya, kalau ada ilmunya yang masih bisa kita teruskan gitu, itu lebih hebat dari kita karena dia udah tahu zaman itu tentang endapan danau sebelumnya, atau bahkan sebelum Sailendra jauh gitu. Dari 22.000 sampai tahun yang lalu sampai 600 tahun itu pada satu masa diantaranya ada yang membangun di tengah danau atau di pinggir danau. Siapa itu? Mungkin belum tercatat dalam sejarah.